Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi kelas 12 mengenai bab kedua, yaitu struktur perkembangan desa dan kota. Jadi di bab ini kita membahas mengenai desa dan bagaimana perkembangan dari kota itu sendiri. Satu-satu kita bahas ya. Untuk hari ini kita bahas mengenai desa. Bagi kalian yang sering tinggal di kota, itu ada yang pernah mengunjungi desa dan ada yang belum. Nah, jadi desa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sanskerta artinya adalah tanah kelahiran. Untuk di berbagai wilayah, terutama di Indonesia, arti dari desa atau nama lain dari desa itu tergantung dari penyebutan wilayah masing-masing. Kalau di Sumatera Barat itu biasa disebut sebagai nagari. Ini Sumbar. Kalau di Sumatera Utara itu huta. Huta di Sumut. Kalau daerah Sunda itu kampung. Jadi tergantung dari penyebutan dari masing-masing wilayah yang ada. Menurut beberapa ahli, ada syarat-syarat suatu wilayah itu disebut sebagai desa. Yuk kita bahas mengenai arti desa menurut para ahli. Yang pertama, menurut V.C. Finks, bahwa suatu tempat yang ada penduduknya yang dijadikan sebagai tempat tinggal penduduk, dan bukan dijadikan sebagai pusat perdagangan, hanya untuk tempat tinggal penduduk dan kegiatan aktivitas penduduk, terutama aktivitas pertanian, itu disebut sebagai desa menurut V.C. Finks. Yang kedua, menurut S.D. Misra, bahwa suatu desa, suatu wilayah disebut sebagai desa, itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, tapi dijadikan sebagai wilayah pertanian juga dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya sebagai tempat tinggal penduduk ya, itu menurut S.D. Misra. Yang ketiga, menurut Bintarto, bahwa desa itu merupakan perwujudan geografis yang meliputi unsur fisiografis. Fisiografis apa? Dari relief wilayahnya. Apakah dia datar, perbukitan, pegunungan. Terus adanya unsur sosial berhubungan dengan manusia atau penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Ekonomi, kegiatan manusia yang berada di wilayah tersebut. Kalau wilayah desa itu biasanya berhubungan dengan pertanian. Kegiatan politik. Nah, jadi di desa juga ada kegiatan politik. Ada kepala desa, ada sekretaris desa, dan hubungan timbal balik dengan daerah lain. Jadi menurut Bintarto ini pengertian desanya lebih luas ya. Jadi ada hubungan timbal balik dengan daerah lain, terutama daerah yang berada di sekitar wilayah tersebut. Tidak hanya penduduknya beraktivitas dengan penduduk yang ada di wilayah itu, tapi dia harus berinteraksi dengan wilayah yang lain. Yang keempat adalah menurut Daljuni, bahwa suatu wilayah dikatakan desa itu yang dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk atau permukiman manusia, dan di antara penduduk tersebut itu memiliki jiwa agraris. Jiwa agraris itu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian. Menurut Daljuni juga bahwa lokasi desa itu berada di luar kota. Berikut menurut ahli Unang Sunarjo, bahwa wilayah desa itu merupakan wilayah yang memiliki kesatuan masyarakat berdasarkan adat atau budaya yang ada. Jadi dalam suatu desa biasanya penduduk yang tinggal di wilayah tersebut ini memiliki adat dan budaya yang hampir sama. Makanya di suatu desa itu
kekerabatannya tinggi karena memiliki adat dan budaya yang hampir sama. Dari 5 pendapat para ahli ini, intinya wilayah tersebut harus diakui oleh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan. Jadi harus diakui wilayah tersebut dianggap sebagai desa dan terdaftar sebagai wilayah yang ada penduduknya dan aktivitas penduduk di wilayah tersebut. Selanjutnya, arti desa itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa suatu desa itu merupakan wilayah yang memiliki ciri. Yang pertama, kegiatan pertanian. Jadi desa dimanapun berada di Indonesia, kegiatan utama penduduknya adalah kegiatan berupa pertanian atau disebut sebagai agraris. Yang kedua, dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk, tempat tinggal. Yang ketiga, adanya pelayanan sosial. Yang keempat, adanya pelayanan jasa pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi ada pelayanan masyarakat terhadap penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Yang kelima, adanya kegiatan ekonomi, masih berkaitan dengan aktivitas pertanian yang bersifat agraris. Jadi inilah syarat-syarat atau wilayah yang disebut desa menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dari arti desa menurut undang-undang ini, maka muncullah syarat-syarat suatu wilayah dianggap sebagai desa yang terdaftar di Indonesia menurut sistem pemerintah. Yang pertama adalah usia wilayah. Jadi usia wilayah yang sudah ditempati penduduk itu lebih kurang selama 5 tahun. 5 tahun setelah ditempati penduduk tersebut itu sudah dianggap sebagai desa. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk tertentu. Ya, kalau ada wilayah dan ada penduduk yang tinggal itu bisa dijadikan sebagai desa. Tapi desa yang memiliki kriteria jumlah penduduk tertentu. Masing-masing wilayah memiliki kriteria penduduk berbeda-beda. Ada yang kurang dari 6.000, itu sudah dianggap sebagai desa. Ada yang kurang dari 1.200 kepala keluarga, itu sudah dianggap sebagai desa. Ada kurang dari 4.000. Masing-masing wilayah memiliki patokan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah akses transportasi. Apa gunanya transportasi di suatu desa? Untuk meningkatkan aktivitas penduduk yang ada di wilayah tersebut. Jalan, bisa sepeda motor. Nah, kalau untuk mobil itu sangat jarang kita lihat di desa. Jadi akses transportasi yang bisa dimanfaatkan penduduk untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Yang keempat adalah sosial budaya. Sosial budaya di desa itu sangat erat karena mereka memegang teguh dari adat istiadat yang ada dan budaya yang sudah mereka laksanakan dari tahun ke tahun secara turun-temurun. Yang kelima adalah potensi wilayah. Nah, potensi wilayah di desa itu sangat banyak, dimulai dari potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya ekonomi pendukung, sehingga bisa dimanfaatkan untuk wilayah desa yang ada dan wilayah desa yang berada di sekitarnya. Yang keenam adalah batas wilayah. Berdasarkan pengertian desa menurut SD Misra tadi, bahwa suatu wilayah harus memiliki batas-batas tertentu. Kenapa suatu desa harus memiliki batas? Agar mengetahui potensi yang ada di masing wilayah itu sampai di mana. Jadi berkaitan dengan syarat yang sebelumnya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya ekonomi pendukung bagi penduduk yang tinggal di desa tersebut. Yang ketujuh, dijadikan sebagai desa itu syaratnya adalah adanya sarana prasarana pendukung. Sarana prasarana pendukung seperti pemerintahan desa atau lembaga-lembaga desa yang ada
di wilayah tersebut. Yang kedelapan adalah dana operasional. Ya, dana operasional untuk menggaji atau membiayai aktivitas penduduk yang berhubungan dengan pemerintahan yang ada di desa. Kepala desa, sekretaris desa, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di wilayah pedesaan. Dari syarat-syarat desa ini, kita mengetahui suatu wilayah itu bisa dijadikan sebagai desa. Dari mana? Dari ciri-ciri yang bisa kita lihat. Nah, apa ciri-ciri khas dari suatu desa? Yang pertama adalah perbandingan lahan dengan manusia itu besar. Ini maksudnya apa, Miss? Jadi lebih luas lahannya atau tanahnya dibandingkan dengan jumlah manusia. Makanya perbandingannya besar. Lahannya luas, sedangkan manusianya sedikit kalau dibandingkan dengan luas lahan. Yang kedua, sektor agraris. Ya, bahwa di desa yang ada di Indonesia, sebagian besar penduduknya itu bekerja di sektor agraris atau pertanian. Kalau tidak pertanian, berarti nelayan, berarti desa yang berada di pinggir pantai. Kalau nelayan itu nama lainnya adalah maritim. Yang ketiga, hubungan sangat akrab antar warga. Kenapa hubungan antar warga itu sangat akrab? Karena adanya memiliki tadi adat dan budaya yang hampir sama secara turun-temurun. Jadi masing-masing rumah dengan rumah yang lain itu akan mengetahui silsilah keluarganya. Gotong royongnya sangat tinggi ya. Berhubungan dengan nomor 3, adat dan tradisinya sangat erat. Jadi adanya kegiatan yang terdapat di desa itu dihubungkan dengan adat masing-masing dan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Yang kelima, adanya lingkungan fisik sosial yang terjaga dengan baik. Kenapa? Karena di wilayah desa, lingkungan fisik dan sosialnya itu dijaga langsung oleh penduduk yang ada di sekitarnya. Makanya di wilayah desa, itu lingkungan yang ada itu jarang rusak. Yang disebabkan oleh faktor yang pertama, aktivitas penduduknya hanya pertanian. Yang kedua, jumlah penduduknya yang sedikit tadi. Yang keenam, solidaritas sosial sangat kuat. Karena jumlah penduduk di wilayah pedesaan sangat sedikit dibandingkan luas lahan, makanya solidaritas sangat kuat antar masyarakat, antara kepala keluarga yang satu dengan kepala keluarga yang lain. Yang keenam, diferensiasi sosial itu sangat rendah. Apa maksudnya diferensiasi sosial sangat rendah? Jadi tidak banyak perbedaan antara warga satu dengan warga yang lain. Hampir sama. Baik itu berupa pekerjaan, agama, bahasa, dan hubungan kekerabatan. Jadi hampir tidak ada beda antara satu penduduk dengan penduduk yang lain. Yang kedelapan adalah kontrol sosial. Itu berupa norma dan nilai yang ada di masyarakat tersebut. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah desa, itu dilihat dari norma yang ada dan nilai masyarakat yang ada di wilayah desa. Nilai lebih ke jika terjadi pelanggaran. Jadi disesuaikan dengan sanksi-sanksi yang ada di desa yang sudah ditetapkan oleh. Dari ciri khas desa ini kita akan melihat apa aja unsur pokok yang menyatakan bahwa daerah itu disebut sebagai desa. Yang pertama adalah adanya wilayah. Wilayah sangat penting yang dijadikan sebagai tempat tinggal penduduk. Untuk desa itu biasanya berada di luar kota. Posisinya ya. Yang kedua, suatu wilayah disebut sebagai desa
ada memiliki penduduk yang memiliki aktivitas dan memiliki jumlah penduduk tertentu tergantung dari wilayah masing-masing. Standarnya berapa? Kalau wilayah Sumatera tadi ada yang kurang dari 6.000 kakak, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karena di Papua penduduknya lebih sedikit dibandingkan pulau lain di Indonesia, maka jumlah kepala keluarga yang dijadikan sebagai suatu kelompok yang dijadikan sebagai desa itu lebih sedikit. Yang ketiga adalah unsur pokok suatu desa, tata kehidupan. Tata kehidupan ini maksudnya adalah perilaku dari penduduk yang melakukan aktivitas di suatu wilayah. Sehingga wilayah penduduk dan tata kehidupan ini akan menghasilkan adat dan budaya masing-masing wilayah. Keunikan desa yang satu dengan keunikan desa yang lain dari 3 unsur pokok ini. Selanjutnya potensi desa. Apa aja yang terdapat di desa itu namanya potensi. Yang pertama ada potensi fisik. Fisik yang bisa kita lihat di suatu desa. Ada tanah yang dijadikan sebagai unsur utama untuk kegiatan agraris penduduknya. Tanah kebanyakan di wilayah pedesaan itu tergolong subur. Yang kedua, sumber air untuk pengairan dari pertanian dan untuk air minum penduduk yang ada di wilayah desa. Ternak yang dijadikan sebagai sumber makanan untuk penduduk yang ada di desa. Di samping itu jika ternaknya banyak bisa dijadikan sebagai wilayah peternakan. Itu untuk beberapa wilayah saja ya. Yang keempat, adanya wilayah iklim. Jadi iklim di suatu desa itu hampir sama antara desa yang satu dengan desa yang lain, terutama yang berada di Indonesia. Yang kelima, unsur fisik adalah manusia, penduduk yang tinggal di desa. Yang kedua adalah unsur non-fisik. Kalau unsur non-fisik itu berkaitan dengan aktivitas penduduk yang ada di wilayah desa, melingkup lembaga sosial. Lembaga sosial yang ada di wilayah tersebut bisa saja Siskamling atau Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini untuk pemuda-pemuda yang ada di desa. Siskamling biasanya untuk melakukan keamanan di wilayah desa pada malam hari. Aparatur pemerintah untuk potensi non-fisik berupa kepala desa, sekretaris desa. Kalau di bidang kesehatan ada posyandu. Selanjutnya gotong royong. Jadi di desa jika ada kegiatan selalu dilakukan secara bersama. Inilah yang meningkatkan kekerabatan antara suatu penduduk dengan penduduk yang lain di pedesaan. Demikian pembahasan Miss mengenai pengertian desa sampai potensi desa. Semoga kalian paham dan bermanfaat ya. Terima kasih.